Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan pertama kita hari ini, kita akan membahas kontrak perkuliahan mata kuliah epidemiologi penyakit menular, di mana MK ini diampu oleh dua dosen, yaitu yang pertama Pak Dr. Irwan SKM MKes selaku penanggung jawab mata kuliah ini, dan kedua saya sendiri Nikmatisni Arsad SKM MKes. Saya sudah sepakat dengan dosen pengampun mata kuliah, dalam hal ini Pak Irwan. Kami sudah membagi materi perkuliahan, di mana pertemuan pertama sampai ke 8 saya yang akan masuk memberikan materi. Kemudian beliau setelah UTS, yaitu pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16. Saya yang akan memberikan materi untuk UTS dan Pak Irwan materi UAS. Oke, selanjutnya akan kita bahas pertama adalah mekanisme perkuliahan. Seperti yang kita tahu bersama bahwa di zaman sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, perkuliahan itu tidak hanya bisa dilaksanakan secara tatap muka, tetapi bisa dilaksanakan secara online. Kemudian juga dengan kondisi gedung Kesmas yang lagi sementara direnovasi, sehingga kelas yang tersedia itu terbatas. Makanya perkuliahan ini akan dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara offline dan online, secara luring maupun daring. Luring artinya perkuliahan secara tatap muka di kelas, tentunya menggunakan LCD ya. Dan perkuliahan secara online menggunakan Zoom Meeting, Google Classroom, ataupun media online lainnya. Untuk di kelas ini sudah ada chatting kan, jadi untuk memudahkan komunikasi ke depannya, saya akan memberikan informasi terkait perkuliahan apakah dilaksanakan secara offline atau online, melalui ketua tingkat sehari sebelum jadwal pertemuan kita setiap minggu. Selanjutnya kita masuk ke kontrak perkuliahan. Mengapa saya membuat kontrak ini? Agar kedepannya kita sama-sama enak, nyaman dalam proses belajar mengajar. Jadi kontrak ini dibuat atas dasar persetujuan kedua belah pihak, yaitu saya dan kalian. Kontrak perkuliahan pertama yaitu dari segi ketepatan waktu. Ketepatan waktu yang saya masuk di sini adalah ketepatan waktu dalam masuk kuliah, baik di kelas secara offline maupun online. Saya harap semua bisa masuk sesuai jam yang sudah ditentukan atau disepakati bersama. Tapi saya akan memberikan toleransi keterlambatan, yaitu 10 menit. Jika semua setuju, maka kita akan sepakat bahwa toleransi waktu yang akan saya berikan yaitu 10 menit setelah jam perkuliahan yang sudah ditentukan. Kemudian kontrak kuliah yang kedua yaitu kehadiran. Jadi apabila kalian ada yang sakit atau izin, saya harap bisa memberikan informasi melalui ketua tingkat atau langsung bisa menghubungi saya lewat WA. Sakit dan izinnya pun jelas ya, jangan hanya karena sakit sedikit sudah tidak masuk kuliah. Kemudian izinnya pun jelas. Misalnya menjaga orang tua di rumah sakit, atau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi saya harap tidak ada yang minta izin hanya karena hal-hal yang sebenarnya masih bisa kalian tinggalkan, misalnya
menghadiri acara pernikahan keluarga jauh, itu kan tidak terlalu penting. Jadi saya harap tetap kalian hadir di perkuliahan saya. Kan kalian juga tahu bahwa kehadiran itu juga salah satu penilaian. Apabila tidak masuk lebih dari 3 kali, maka otomatis nilai kalian tidak akan bisa di input di SIAT. Paham ya? Kontrak perkuliahan berikutnya adalah tugas. Jadi tugas ini akan saya berikan beberapa minggu ke depan. Jadi nanti akan saya berikan tugas individu maupun tugas kelompok. Itu nanti akan berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi tidak yang sekaligus saya berikan, tetapi selama dalam 8 pertemuan ke depan saya akan memberikan tugas individu maupun tugas kelompok. Saya harap semua bisa mengerjakannya karena ini akan menambah nilai kalian. Apalagi kalau misalnya jadi ada nilai tugas tersendiri, tetapi dalam tugas kelompok ini itu kemungkinan akan menambah nilai di UTS kalian. Jadi kalau misalnya nilainya kurang maksimal, itu akan saya tambah dengan nilai tugas. Makanya saya harap semua bisa memasukkan tugas tepat waktu dan tentunya sesuai dengan yang disampaikan. Selanjutnya, mekanisme penilaian. Dalam penilaian ada 4 unsur yang dinilai, yaitu partisipasi. Partisipasi di sini kehadiran maupun keaktifan selama proses belajar mengajar di kelas. Kemudian berikutnya adalah tugas. Seperti yang saya sampaikan tadi, kedepannya saya akan memberikan tugas individu maupun kelompok. Itu juga akan dinilai dan masuk dalam mekanisme penilaian. Kemudian yang ketiga UTS. UTS ini tentunya saya yang akan memberikan nilai. Kemudian UAS itu sudah pasti dosen penanggung jawab, dalam hal ini Pak Irwan, yang akan memberikan nilai. Nah, semua nilai ini akan diakumulasikan menjadi nilai akhir kalian. Jadi partisipasi itu nilainya 10%, tugasnya 20%, UTS-nya 30%, dan UAS-nya 40%. Tapi perlu diingat, kehadiran juga penting. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang mata kuliah epidemiologi penyakit menular atau deskripsi mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah peminatan epidemiologi. Mata kuliah epidemiologi penyakit menular memberikan pengetahuan dan pemahaman konsep mengenai penularan penyakit yang umumnya terjadi di masyarakat. Pembahasan pada mata kuliah ini meliputi pengertian konsep epidemiologi penyakit menular, pengertian dan istilah penyakit menular, karakteristik dan mekanisme penularan penyakit menular, tahapan riwayat alamiah dan jenis faktor risiko penyakit menular, masa patogenesis dan faktor host agent and environment penyakit menular, dan beberapa epidemiologi penyakit menular utama, sehingga mahasiswa dapat mengidentifikasi dan merencanakan upaya pencegahan serta penanggulangan penyakit menular. Saya kira itulah kontrak perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.